Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita tetap Tuhan berikan kesempatan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan doa Kamis. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Tolonglah kami pada malam hari ini Tuhan untuk bersama-sama mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Dan kami mohon Roh Kudus sendiri akan memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Teks firman Tuhan terdapat dalam Ayub pasal 10 ayat yang kedua. Ayub pasal 10 ayat yang kedua, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita melihat seseorang, kesan pertama dari penampilannya kadang-kadang dapat diduga atau dinilai secara tepat walaupun tidak dilihat secara menyeluruh. Seseorang memakai baju putih dan berdasi dengan seseorang bertatu, kita mungkin dapat menilai kedua orang itu. Tetapi apa yang ada di balik penampilan fisik yang bisa kita lihat secara langsung sepertinya jauh lebih sulit daripada melihat seseorang yang berbaju putih, berdasi, dan bertatu atau memakai aksesoris yang lain. Manusia lebih dari sekadar tubuh fisiknya. Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan dia meninggalkan bayangannya. Ungkapan ini dipakai untuk menggantikan kata kematian. Ketika kita mati, sesuatu dari kita, roh kita, meninggalkan tubuh kita. Seperti kulit ular. Kita semua memiliki roh, spirit ini. Napas kehidupan. Meskipun kita berkata seseorang memiliki roh atau spirit, biasanya yang kita maksud adalah roh itu memiliki semangat. Dua kata roh, spirit, dan jiwa, soul, sering digunakan secara bergantian. Demikian juga di dalam Alkitab. Ketika pemazmur berseru kepada Tuhan, Engkau telah meluputkan jiwaku daripada maut. Mazmur 116 ayat 8. Dia sedang menunjuk secara wajar dan sederhana kepada hidupnya. Namun, kadang-kadang kata jiwa juga dipakai untuk menunjukkan keberadaan rohani seseorang. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga. Tidak berbicara mengenai suatu kerongkongan yang kering, tetapi kepada jiwa yang kering. Alkitab tidak membedakan antara kehidupan kita dan roh kita. Dalam firman Allah, keberadaan jasmani dan rohani kita adalah satu. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tetapi manusia baru menjadi hidup ketika dia menghembuskan napasnya. Ketika Allah menghembuskan napasnya ke dalam saluran paru-paru yang telah dibentuknya. Atau roh tidak memiliki banyak arti tanpa diri seorang pribadi. Jiwa atau roh ini bukanlah sesuatu yang dapat dibuang. Kita dapat membuatnya kotor, tetapi kita tidak dapat melepasnya seperti sebuah kaos yang kotor. Jiwa kita masih hidup lama sesudah kita meninggalkan wadah fisik kita atau tubuh jasmani kita. Apapun hal itu, bagaimanapun kelihatannya, dan dimanapun itu diam di dalam tubuh kita, kita mengetahui hal ini. Allah memelihara setiap jiwa kita. Ini adalah pengakuan Ayub. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Allah memelihara roh kita, dan itu tidak seperti dia sedang menghabiskan waktu istirahatnya.
Itu bukan maksudnya di sini. Allah selalu ada di sana, mengamati, menuntun, mengarahkan. Allah yang memimpin, Allah lah yang mengawasi. Hal ini butuh waktu sebelum kita benar-benar bisa mengerti kehadirannya yang mengawasi kita. Seringkali kita memahami atau pengertian itu awalnya datang melalui keadaan yang luar biasa. Misalnya kedukaan, ketakutan, kesedihan. Mungkin ketika kita takut dilukai atau dibunuh, atau mengalami badai besar yang mengancam diri kita atau mengancam keluarga kita. Mungkin untuk pertama kalinya kita akan datang pada Tuhan, berlutut dengan penuh harap kepada Sang Pengawas atau Allah. Tetapi ketika kita menjadi dewasa, kita mulai mengerti bahwa perhatian Allah adalah lebih besar dan lebih luas. Misalkan kita berteriak-teriak marah kepada anak-anak kita, kemudian kita merasa bersalah menekan kita. Mengapa? Karena Sang Pengawas menempatkan kesadaran kita untuk melawan rasa marah kita, untuk menunjukkan bahwa kita sedang tidak memenuhi standar. Bagian dari pengawasan adalah evaluasi. Sang Pengawas mengawasi kita, memberitahu kita ketika kita tidak mengerjakan tugas kita dengan benar. Namun kesadaran dan rasa bersalah hanyalah sebagian dari pengerjaan Sang Pengawas. Karena Dia atau Allah juga melindungi kita, menjaga kita agar tetap teratur dan mencukupi kebutuhan kita. Sekali lagi, semakin banyak kita mendengar suara Allah, semakin kita banyak mendengar suara Allah, semakin banyak kita mulai mengerti betapa luasnya suaranya dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk menghukum atau menegur kita, tetapi juga untuk melayani dengan sukacita, memberi upah kepada kita, memenuhi kebutuhan kita. Semakin besar kita menyadari kehadiran Allah, Allah terlihat bahwa perhatiannya sangat-sangat besar di dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah begitu menyeluruh yang sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita di masa yang lampau. Lama sebelum kita dilahirkan, pemeliharaan ini terus berlangsung di sepanjang masa anak-anak kita. Ketika kita dewasa sampai kepada tahun-tahun pensiun kita. Sepanjang hidup kita, kita merencanakan masa depan kita. Pindah rumah kita, pindah pekerjaan kita, dana pensiun kita, dan reuni keluarga kita. Beberapa dari kita bahkan merencanakan pemakaman kita sendiri. Tetapi ketika kita mati, pengawasan kita atas kehidupan kita berakhirlah. Allah tidak. Sekalipun ketika kita mati, Sang Pengawas jiwa kita tidak meninggalkan kita. Rencana Allah bagi kita ada jauh lebih luas, karena hal itu membentang selamanya hingga kekekalan. Seseorang bisa banyak masalah atau mungkin tanpa masalah, dan bisa secara serius mendukakan Roh Kudus dengan menolak pemeliharaan Allah atas jiwa dan rohnya. Atau sebaliknya, seseorang dapat memilih untuk melayani atau taat kepada Allah. Ada banyak kebebasan untuk memilih. Tetapi apapun pilihan kita, Dia ada di sana, sedang mengawasi dan menunggu kita. Jangan pernah memilih yang salah. Marilah kita memilih Allah yang senantiasa memelihara kita, mengawasi kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu, kita pada kesempatan hari ini mendoakan untuk saudara kita yang berulang tahun dalam bulan November ini. Mari kita berdoa.
Sungguh kami ucap syukur padamu ya Tuhan, jika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin taat pada Tuhan. Bila iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan pada kesempatan hari ini, selain kami mendengarkan kepada firman Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kami untuk bersama-sama mendoakan untuk jemaat kami, saudara kami yang berulang tahun dalam bulan November ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yung Yung, Ibu Martawarti Barus, Bapak Musa Handoko Setiawan, Bapak Simon Handoko, Bapak Oeli Jing, Saudara ini Pitasari. Kiranya Tuhan sedia akan memelihara dan berkati hidup mereka. Tuhan terus menjaga, melindungi akan anak-anakmu ini Tuhan. Sehingga di dalam hidup ini mereka sungguh merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahwa Allah sungguh baik dalam hidupnya. Allah terus memberkati hidupnya. Sehingga kehidupan rohaninya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin setia pada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara kami yang berulang tahun dalam bulan November ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.